Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta di Dayakolot. Hari ini adalah minggu ketiga, tanggal 20 Desember tahun 2020. Gimana kabar saudara di rumah? Semoga saudara semua baik-baik, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mulai ibadah minggu ketiga dengan sebuah lagu Natal. Karena ini masih suasana Natal, saudara. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all trouble will be all outside. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all trouble will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days, your faithful friend who are dear to us, gather near to us one more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star from the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friend who are dear to us, gather near to us one more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hanging shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Baik, mari kita tundukkan kepala kita saudara untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di tahun 2020 karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengadakan ibadah Natal Tuhan, walaupun secara online, tapi kami bersyukur karena kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan lawat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan yang menyaksikan dimanapun berada, lawat dalam nama Yesus, agar di minggu-minggu ini kita penuh dengan sukacita karena kita menyambut atau memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Mari minggu yang lalu saya masih mengingatkan, minggu yang lalu kita sudah
belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus kita harus memelihara firman Tuhan terus-menerus setelah kita disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui berita atau kabar baik yang Tuhan sampaikan. Tentunya setelah itu apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan agar hari-hari kita bisa makin hari makin kuat, tidak bosan, tekun terus di dalam Tuhan. Amin. Tentunya salah satu yang paling banyak menguatkan kita adalah kita harus jaga hubungan kita ke atas, saudara. Hal yang pertama, saudara, setelah kita disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari kepahitan, sakit hati, dari sakit penyakit, Tuhan telah sembuhkan, kita mulai jaga hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang paling penting hubungan kita ke atas itu jangan pernah putus, saudara. Kalau saudara tekun pun ibadah, tekun berdoa, tapi saudara putus hubungan dengan Tuhan, maka akan sulit sekali pertolongan Tuhan datang kepada setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Makanya kebencian, dengki, iri hati itu memutus hubungan dengan Tuhan, saudara. Itu makanya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Nah, setelah dipulihkan, kita harus jaga, kita harus rawat firman Tuhan itu agar makin hari kita makin maksimal, karena Tuhan punya tujuan terhadap saudara dan saya dalam kehidupan ini. Ya, baik. Amsal, mari buka firman Tuhan, saudara. Amsal 3 ayat 11 ya, berkata begini, saudara. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Perhatiin kata peringatan, bosan, saudara. Kata bosan itu, saudara, garis bawahi hal itu. Jadi ayat 11, Amsal 3 ayat 11 berkata gini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi saudara, hal yang paling dasar sekali ketika kita telah disembuhkan oleh Tuhan, kita jangan menganggap sudah kita tidak perlu lagi Tuhan. Tidak. Justru itu adalah awal, saudara, jalannya saudara bersama Tuhan. Awal hidup kita berjalan dengan Tuhan adalah ketika kita memulai menjaga firman Tuhan. Jadi dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Artinya begini, saudara harus tekun terus di dalam Tuhan. Harus kuat mendengarkan firman Tuhan. Hal yang pertama, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Amsal 3, saudara, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Ini yang pertama, saudara, mendengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, perintah Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini yang pertama, saudara. Mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Untuk apa, saudara? Agar hari-hari ketika kita jalanin, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Yang pertama tadi dikatakan janganlah melupakan ajaran. Artinya setiap kali engkau mendengarkan firman Tuhan yang baik itu, saudara, harusnya saudara catat. Saudara catat baik-baik, tulis dalam buku khusus untuk saudara renungkan setiap hari. Karena setiap minggu, saudara, materi berganti. Materi bukan bicara tentang modul, tapi materi bicara tentang apa yang Tuhan bilang, katanya, ajarkanlah mereka. Saya saat ini mengajarkan kepada saudara. Ajarkanlah mereka terus menerus. Ketika di dalam perjalanan, ketika makan, ketika duduk-duduk, ini firman Tuhan kasih tahu. Makanya seorang bapak, seorang pria, ayah, saudara, itu bertanggung jawab penuh bagaimana istri dan anaknya menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga hubungan dengan Tuhan kita tetap terjalin. Ini yang pertama, sebelum kita hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan kita harus perbaiki terus menerus, saudara. Karena ini yang paling penting, ya. Jadi dikatakan ayat 1 Amsal 3, janganlah engkau melupakan ajaranku
Dan biarlah hatimu memelihara. Ada dua hal. Saudara dengar, diulang lagi, dicatat, diulang, renungkan lagi, tanya, sudah belum saya lakukan? Kalau belum, saudara lakukan. Kalau saudara bandel, saudara bertobat. Kalau tidak bertobat, ya itu terserah saudara. Firman Tuhan tetap kembali kepada yang memberitakan firman Tuhan. Tapi nasihat saya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini waktunya, karena masa-masa ini masa sulit. Itu makanya kita perlu banyak dengarkan firman Tuhan. Amin. Agar apa, saudara? Ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara diberikan pengertian dan pengetahuan. Mari saya undang saudara baca Amsal 1. Saudara. Amsal 1 ayat 1 dan sampai 7, saudara. Ini firman Tuhan, ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kenapa kita harus mendengar dan memelihara firman Tuhan? Tujuan Amsal ini dibuat. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ayat 2 berkata, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ini Amsal 1 ayat 2. Ayat 3 dikatakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini tujuan Amsal dibuat. Amsal ayat 4 berkata, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini tujuan Amsal, saudara. Ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, ini tujuan Amsal. Ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7. Tujuan Amsal dicatat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi tujuan saudara mendengarkan firman Tuhan, apalagi Amsal ini, tujuannya adalah saudara makin hari makin punya hikmat, makin hari makin punya pikiran Tuhan, saudara tanam dalam hidup saudara. Makanya setiap firman Tuhan diperintahkan kepada saudara, kalau sampai tidak dikerjakan, itu artinya saudara tidak sampai ke dalam hati saudara. Dengar firman Tuhan hanya di kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Hendaklah sampai ke hati. Maka hatimu akan dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus akan bertahta di dalam hatimu. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan pasti disertai Tuhan. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Ishak dalam masa sukar dia menanam, saudara. Dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat ganda. Kenapa? Karena Ishak disertai oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, ya, kita harus belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya ulang lagi, kemarin teman saya bilang emang orang yang percaya sama Tuhan dengan nggak percaya kayaknya sama aja, Pak. Ya, di gereja mah amin, haleluya. Tetapi tetap tindakannya mah di luar sama-sama aja dengan yang nggak percaya Tuhan, katanya. Ya khawatir juga, tidak mengampuni ya tidak mengampuni, memang betul juga. Nah hari ini saudara, yang kedua, yang tadi berkata, yang pertama adalah mendengar dan memelihara firman Tuhan, yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita buka Amsal 3 mulai ayat 4. Yang tadi, karena mendengarkan firman Tuhan, ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, akibat dari kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Nah akibatnya engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Ini dia. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kau mengandalkan dirimu sendiri, jangan kau mengandalkan manusia. Jika engkau mengasihi ayahmu, ibumu lebih daripada aku, maka engkau dikatakan tidak layak. Ini firman Tuhan berkata. Makanya saudara jangan bersandar pada pengertian sendiri. Bacalah firman Tuhan, peliharalah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itulah saatnya saudara akan dibukakan seperti tujuan Amsal tadi.
Amsal 1. Kalau sudah di rumah, baca nanti Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Itu tujuan Amsal dicatat, sehingga engkau beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ini hal yang kedua, saudara. Saudara praktekkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya percaya dalam tahun depan atau tahun-tahun ini juga, walaupun tinggal beberapa hari, kalau Tuhan izinkan, saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Ini hal yang kedua, saudara. Ya, jadi jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Akui dia. Kalau kita mau bikin rencana, ya seperti kita mau liburan nih, umpama contoh kita mau ke Cirebon nih, nanti tanggal 23 rencana kita sekeluarga mau ke Cirebon. Saudara, doa saya berkata begini, kalau Tuhan izinkan kita berangkat ke sana. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya sudah. Itu cuma rencana, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama adalah mendengar dan memelihara firman Tuhan. Catat, saudara. Hal yang kedua, yang penting, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, lanjutkan. Hal yang ketiga adalah jangan engkau anggap percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, sebenarnya jangan engkau anggap diri sendiri bijak, ya. Yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi ada dua tadi sebetulnya pengertiannya. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga adalah jangan engkau anggap diri sendiri bijak. Bijak artinya sudah menganggap yang penting langsung kita lakukan sendiri. Tuhan kita tidak tanya Tuhan lagi. Kita langsung aja praktekkan, itu salah, saudara. Ya, ini yang paling penting. Ya, yang ketiga. Yang keempat, ya. Jadi saya ulanglah sekali lagi, saudara, biar saudara nangkep. Jadi ada dua hal tadi sebetulnya, ya. Yang kedua, katakan ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Jadi harus terus tanya Tuhan, boleh enggak? Ya. Kalau Tuhan bilang iya, baru lakukan. Bagaimana Pak caranya kita tahu Tuhan mengizinkan? Biasanya, saudara, yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalau Tuhan izinkan, ada banyak kemudahan yang Tuhan kasih. Misalnya kita mau ke Cirebon, tiba-tiba ada orang yang kirim berkat kepada kami. Ya ini berarti kemudahan, berarti rencana Tuhan digenapin. Tapi kalau tiba-tiba kita ada masalah, ada persoalan, perlu pengeluaran yang lebih besar, berarti saat rencana kita, Tuhan bilang kita batal, nggak usah pergi dulu. Kenapa? Karena memang ada banyak masalah yang perlu biaya. Itu artinya kita harus cancel. Nah seperti itu kita mendengarkan suara Tuhan, saudara. Karena kita berdoa terus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Ini ya saudara ya penjelasannya. Yang kedua dan yang ketiga. Ini penting saudara ketahui karena saya praktek terus setiap hari. Sehingga hari-hari kita bisa terus hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Nah yang terakhir adalah yang keempat. Yang keempat adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, ini seringkali kalau kita ngomong di gereja, saya takut tersinggung, tapi saya harus katakan, kalau A ya katakanlah A, kalau B ya katakanlah B. Ayat 9, saudara. Amsal 3 ayat 9 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini saudara. Jadi kalau Matius 6 berkata, berilah maka engkau akan diberi. Sama dengan seperti orang mancing, saudara. Saudara perhatiin kalau orang mancing. Dulu saya sering mancing, saudara, kalau di kapal, dulu kerja saya di laut. Sebelum mancing saya harus punya apa namanya saudara, kailnya, dan itu harus beli, saudara. Karena di kapal nggak disediakan. Kita beli sendiri ya ke toko pancing. Kita beli sendiri apa namanya umpan. Ada umpan yang namanya plastik. Plastik bahannya plastik kayak ikan kecil gitu. Tapi itu pun mahal harganya, kita harus beli, saudara. Jadi kita mancing tuh harus bermodal dulu.
Udah gitu kalau kita mancing malam kita harus kasih lampu. Kalau kita lego jangkar ya kita diem gitu misalnya, jadi kapalnya diem, kita taruh lampu di buritan baru kita tarik-tarik. Itu pun harus nggak modal semuanya, tidak gratis. Itu makanya muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dan segala macam, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Prinsip firman Tuhan Matius 6 berkata, saudara baca nanti di rumah, berilah maka akan diberi. Saudara kalau percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan dengan jelas, dikatakan ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau saudara hartanya Tuhan, saya di Tuhan hartanya, tapi saudara memberi persembahan pedit ya, memberi perpuluhan nggak pernah, saudara. Apalagi saudara nggak mau terlibat di dalam pelayanan, misalnya gereja perlu ini, saudara diam aja tidak mau. Saudara jangan pernah saudara berharap berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu. Ini firman Tuhan, khususnya buat jemaat gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Amin. Ya, karena ada tertulis. Ya. Orang yang melayani Tuhan harus hidup dari pelayanannya, saudara. Makanya seringkali kami dalam melayani juga sampai tunggu kabar baik daripada Tuhan. Saya tidak mau paksakan orang harus memberi, tidak. Tapi saya percaya begini, setiap kali saya perlu, Tuhan pasti kirim berkat. Entah dari mana saja. Ini artinya. Teman saya mau ngajar pada saudara. Ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tentunya saya sudah ajar tentang perpuluhan, saya ajar tentang kolekta, persembahan. Karena begini, ketika hatimu ditaruh di ladangnya Tuhan, maka hatimu akan melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya ulang kembali saudara, minggu ini saudara masih dalam suasana Natal. Yang pertama, mendengar dan memelihara firman Tuhan. Yang kedua adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, jangan engkau anggap diri sendiri bijak. Yang ketiga adalah muliakan Tuhan dengan hartamu saudara. Ini firman Tuhan. Saya tidak perpanjang saudara firman Tuhan, tapi biarlah ini menjadi berkat buat saudara. Saya ulang sekali lagi, yang pertama mendengar dan memelihara firman Tuhan. Yang kedua percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga jangan engkau anggap diri sendiri bijak. Muliakan Tuhan. Yang keempat dengan hartamu. Amin buat firman Tuhan. Mari saudara sebelum kita masuk dalam ujian, mari renungkan firman Tuhan yang baru saja saya bagikan saudara. Sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sunyi senyap, kabar baik menggegam bila sorga menyanyikannya. Kaum gembala
menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami telah dengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan lakukan firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tidak menganggap diri kami sendiri bijak. Dan kami mau belajar memuliakan Tuhan dengan harga kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Mulai dari keluarga Andri dan istri anaknya, Tuhan Kau berkati di tahun 2020 penghujung ini Tuhan, di hari kelahiranmu. Begitu juga berkati juga keluarga Pak Simon Tuhan dan keluarganya, berkati dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan keluarga Yohan Tuhan dan anak-anak yang Kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Biar kasih Bapa turun atas rumah tangga ini. Begitu juga Tuhan keluarga Eksal, berkati juga keluarga Okto Karmoyanan dan Ibu Amai. Dalam nama Yesus berikan Tuhan pemulihan terus-menerus kesehatan buat keluarga ini. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat keluarga Kiki Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus, dimanapun dia berada, mungkin di Jawa Tengah Kau berkati. Ya, keluarganya di Bandung juga orang tuanya Kau berkati. Sehatkan, kuatkan terus ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Roni Weno, Kau berkati juga dalam pekerjaan usaha, dalam pelayanannya dalam nama Yesus, biar berlimpah-limpah kasih Tuhan. Berdoa juga buat Pastor Bob, Kau berkati dalam nama Yesus, dalam pelayanannya, dalam Tuhan pekerjaannya juga Tuhan. Berkati juga keluarga yang lain, keluarga Joko Mugiarto teman kami, Tumpal Sinaga juga yang di Belawan, Kau Belawan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berdoa buat bangsa negara kami, terutama Tuhan pemerintahan kami pusat, memberkati Tuhan agar pemimpin kami setiap mengambil keputusan diberikan hikmat marifat sehingga makin hari putusannya Tuhan menjadi Tuhan berkat buat rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, agar di masa Covid ini kami bisa menjaga diri kami tetap terus Tuhan dalam Tuhan social distancing ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga kami, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa berkati, anak kami juga Tuhan, Kleman berkati, yang di Jerman Tuhan sehatkan kuatkan, begitu juga anak kami Elia Tuhan berkati juga dalam sekolahnya. Dalam nama Yesus, anak istri kami juga Kau berkati Tuhan, sempurnakan kesembuhannya, berkati pekerjaan usahanya, dalam nama Yesus. Bahkan hamba pribadi Tuhan urapi, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Urapi setiap Tuhan jemaat yang menyaksikan Tuhan khotbah kami saat minggu pertama ini Tuhan, minggu ketiga ini Tuhan. Biarlah mereka melihat bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.